Rizky update status, katanya orang terdekatnya mengkhianati dia, dan itu adalah salah satu temannya. Itu gue, bukan yang lain. Gue yang mengkhianati. Baru-baru ini Rizky Bilar update di Instastory-nya tentang pengkhianatan dari sahabat terdekat. Sontak hal ini menjadi pembicaraan di sosial media. Hingga ada seorang TikToker yang mengaku bahwa ialah sahabat dari Rizky Bilar yang memang telah mengkhianati Rizky Bilar. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengkhianatan? Mari simak bersama-sama di Adam History. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya, Adam Ilyasin di Adam History di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengkhianat sang sahabat dari kemunafikan. Berita ini berkaitan dengan Rizky Bilar yang baru-baru ini memposting sebuah history di akun Instagramnya yang menjelaskan tentang pengkhianat dari sang sahabat. Sontak ini menjadi pembicaraan di sosial media, hingga ada seorang TikTokers yang memposting sebuah video dan mengakui bahwa orang yang dimaksud oleh Rizky Bilar adalah dirinya. Ia secara terang-terangan mengaku bahwa ia adalah sahabat Rizky Bilar yang telah berkhianat. Nah, tentu ini merupakan suatu hal yang membuat sosial media ini ramai perbincangan. Ada yang pro, ada yang kontra dengan apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar dan seorang TikToker tadi. Tetapi yang akan kita bahas adalah bahwa sifat pengkhianat ini merupakan salah satu dari sifat yang tercela, bahkan termasuk dari kategori orang-orang yang munafik ketika memiliki sifat khianat atau perilaku khianat. Di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa ayatul munafiki salah satu. Ada 3 ciri dari orang munafik. Yang pertama adalah idza haddasa kadzaba, ketika berbicara ia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, ketika ia berjanji ia yang mengingkari, wa idza tumina khana, dan ketika ia diberikan sebuah amanat ia malah berkhianat. Nah, kita akan bahas satu persatu dari sifat ataupun karakteristik orang munafik ini. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Ketika orang munafik ini berkata-kata, maka isi dari kata-katanya adalah kebohongan. Dan biasanya kalau orang bohong itu tidak akan cukup dengan satu kebohongan. Artinya ketika ia berbohong, ia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan seterusnya ia akan terus berbohong untuk menutupi berbagai kebohongan yang pernah ia lakukan. Jadi berbahaya sekali ketika kita sudah berani untuk berbohong, maka akan mengundang kebohongan yang lainnya. Makanya pernah Rasulullah SAW bersabda, al-kizbu ra'su kulli khoti'atin, bahwa kebohongan itu adalah pokoknya setiap dosa atau setiap kesalahan. Karena memang ketika satu kali berbohong, itu akan senantiasa mengundang kebohongan yang lainnya. Jadi orang munafik itu kalau berbicara selalu berbohong. Ia akan melakukan kebohongan untuk mencapai tujuannya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Yang kedua, ciri munafik itu adalah wa idza wa'ada akhlafa. Ketika ia berjanji, ia juga yang mengingkari ya. Ini hati-hati. Kalau kita lihat banyak sekali orang ya yang memang suka berjanji ini, berjanji itu, tetapi ternyata isi janjinya adalah kosong. Ini seperti yang dilakukan oleh banyak orang ya, nggak tahu deh, TikToker tadi juga suka berjanji dan beringkar terhadap janjinya atau tidak. Karena memang selalu ada orang yang berjanji kalau dia seperti ini nanti saya akan telanjang di Monas atau di mana ya. Nah, lalu ketika terjadi tetapi ia tidak mau untuk melakukan janjinya tersebut. Ya, itu artinya ia ketika berjanji ia sudah ingkar. Itu merupakan sifat munafik. Nah, munafik kedua, ketika
seseorang berjanji lalu ia malah ingkar janji, maka ia termasuk dari golongan orang yang munafik. Dan ini sangat berbahaya. Selama janjinya itu belum tertunaikan, maka akan selamanya menjadi hutang. Karena al-wa'du dainun, janji itu adalah sebuah hutang. Jadi tidak terbebas dalam hutangnya kecuali ketika janjinya sudah ditunaikan. Sifat orang munafik yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Ketika ia diberikan amanat, ia berkhianat. Ya, kan banyak ya orang-orang yang berkhianat, sudah diberikan kepercayaan, sudah diberikan istilahnya itu menjadi orang yang dapat dipercaya, lalu ternyata ia juga yang mengkhianati. Ini juga adalah sifat orang-orang yang berbahaya. Orang munafik itu ketika diberikan amanat, ia yang berkhianat. Nah, 3 sifat ini apabila ada dalam diri seseorang, suka berbohong, lalu ia suka berjanji tapi ia yang ingkari, ketika diberikan amanat tapi ia berkhianat, maka orang tersebut ketika memiliki 3 sifat ini sudah bisa diberikan pangkat munafik yang jelas, sangat munafik. Dan berhati-hati, orang-orang munafik itu balasan dari Allah itu adalah balasan yang paling menyakitkan. Di mana innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu akan berada di kerak neraka paling bawah. Saking beratnya siksaan munafik. Karena munafik itu kan orang-orang yang seperti baik di depan kita, seperti orang yang bersahabat dengan kita, akan tetapi ia adalah musuh dalam selimut. Ia yang selalu berusaha menjadi domba padahal dia adalah serigala. Ia yang selalu menusuk dari belakang. Ini berbahaya sekali. Kita harus jauhi orang-orang munafik seperti ini, karena tidak akan menguntungkan sama sekali. Yang ada kita yang akan dirugikan. Dan yang paling terpenting juga adalah jangan sampai kita memiliki 3 ciri dari kemunafikan ini. Kita coba untuk jaga lisan ini agar senantiasa berkata yang baik walaupun suatu hal yang pahit. Qulil haqqo walau muron, katakanlah yang sejujurnya walaupun terasa pahit. Ya, harus berusaha. Sebisa mungkin jangan sampai mulut ini berani untuk berkata hal yang bohong. Yang kedua, kita itu kalau berjanji jangan sampai mengingkari. Sekiranya kita itu tidak bisa menunaikan suatu hal, maka jangan dijanjikan. Daripada kita menjanjikan, lebih baik kita gunakan kata insya Allah aja. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada baiknya kita berkata insya Allah. Jadi jangan sampai kita itu selalu berkata-kata yang sifatnya menjanjikan kepada orang lain. Karena itu akan menjadi PHP ya, pemberi harapan palsu. Itu juga termasuk sifat orang munafik. Maka kalau kita ingin memberitahukan sesuatu hal yang akan dilakukan di masa depan, ada baiknya kita gunakan lafaz insya Allah. Insya Allah sebagai pertanda, bukan berarti kita itu tidak mau untuk insya Allah itu. Tapi insya Allah ini adalah sebagai bahwa segala sesuatu itu dikarenakan atas kudrat dan iradat Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya pasti saya akan datang. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya mungkin saya belum bisa datang atau saya belum bisa melakukannya. Seperti itu. Selanjutnya, wa idatu minahona, ketika diberikan amanat, itu jangan sampai hianat. Kalau kita sekira-kiranya tidak bisa untuk mengemban sebuah amanat, kita beritahukan kepada orang yang memberikan amanat itu agar jangan disampaikan kepada kita yang tidak bisa menjaga amanat. Karena amanat ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang harus benar-benar dijaga, yang harus benar-benar ditunaikan. Kalau kita tidak bisa menjaga amanat tersebut, kalau kita tidak bisa menunaikan amanat tersebut, ada baiknya kita serahkan saja kepada orang yang memang mampu menjaga amanat. Orang yang memang kredibel, yang benar-benar mampu menunaikan amanat tersebut, silahkan berikan kepada mereka. Karena itu adalah sebagai bentuk penjagaan yang lebih baik daripada diserahkan kepada kita, yang nantinya kita malah berkhianat, yang nantinya kita itu malah menjadi salah satu dari sifat orang munafik ini. Nah ya, mungkin itu 3 ciri dari orang munafik. Jangan lupa sahabat sekalian
untuk sama-sama mendukung channel ini, untuk terus menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dengan cara like videonya, share juga videonya, serta subscribe channel Adam History. Kita doakan juga untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada di penghujung tahun ini, semoga tetap ada dalam kesehatan, ada dalam kebaikan, serta tetap Allah selalu membimbing kita semuanya dalam jalan yang benar. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.